وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir surat Nuh, dan kita masih membicarakan tentang keluh kesah Nabi Nuh kepada Allah Ta'ala di dalam berdakwah, di mana di dalam berdakwah akan banyak rintangan, banyak ujian, dan ujian ini pun juga dirasakan oleh para anbiya dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka pun akan diuji di dalam dakwah mereka. Maka ketika kita mendapatkan ujian, kita diuji, tidak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita keluh kesah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan itu cara terbaik untuk menghadapi ujian. Ketika kita sedang diuji, maka tidak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita keluh kesah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Nuh, demikian juga nabi-nabi yang lain, mereka diuji oleh Allah di dunia melebihi ujian manusia-manusia biasa. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka ujiannya semakin berat. Dan manusia paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Tetapi karena keimanan yang kokoh yang mereka miliki, akhirnya mereka menjalani ujian itu dengan mudah. Dan dakwah, yaitu ketika kita sudah masuk ke dunia dakwah, ujian dalam berdakwah lebih berat daripada ujian ketika kita belajar dan ketika kita mengamalkan. Nah, itu ada tiga kewajiban yang harus kita jalankan. Dan setiap tingkatan dari tiga ini kita semuanya harus sabar. Kita semuanya harus sabar. Maka itu ada 4 perkara yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Yang pertama, belajar. Dan rupanya belajar itu susah, tidak mudah. Karena syaitan akan berjuang untuk menjadikan kita malas dalam belajar. Kalaupun kita bisa belajar, nanti akan dibuat kita itu mutung. Sehingga orang ngaji itu enggak mudah. Orang ngaji itu butuh kesabaran. Setelah kita berhasil untuk belajar, untuk ngaji sampai kita punya ilmu, maka kewajiban kita yang kedua adalah mengamalkan. Dan mengamalkan ilmu lebih berat daripada belajar. Karena kalau mengamalkan sudah tabrakan dengan hawa nafsu kita. Kita tahu bahwa riba itu haram. Setelah kita tahu riba itu haram dan kita itu menerima ilmu itu, kemudian setelah itu harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Dan itu berat sekali karena tabrakan dengan hawa nafsu kita. Sehingga sabar dalam mengamalkan ilmu lebih berat daripada sabar dalam belajar. Setelah kita bisa mengamalkan ilmu kita, maka kita harus mengajarkan, menyampaikan ilmu itu kepada yang lain, atau mendakwahkan. Dan mendakwahkan ilmu lebih berat lagi karena berhadapan dengan manusia yang lain, berhadapan dengan orang-orang lain.
Sehingga sabar dalam berdakwah itu lebih berat daripada sabar dalam belajar dan sabar dalam mengamalkan. Tapi kalau kita berhasil berdakwah dengan kesabaran kita, maka kita menjadi manusia terbaik. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di muka bumi. Apa sifat manusia terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian mengajak manusia untuk kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Itu namanya dakwah. Dan orang yang berdakwah itu adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Dan manusia yang berdakwah, mereka adalah orang yang paling sakti lisannya, orang yang ucapannya paling terbaik, paling mulia. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi orang yang lisannya paling baik kecuali orang-orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang berdakwah, dia telah melanjutkan misi Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita bisa dakwah, kita bisa menyampaikan ilmu kita, berarti kita itu pengikutnya para nabi. Kita itu menjadi pewaris para nabi. Jadi yang mewarisi para nabi dan rasul itu adalah juru dakwah. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, di mana aku akan mendakwai manusia kepada jalan ini, jalan yang benar ini, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, dan aku diikuti orang-orang yang mengikutiku. Maka siapa yang berdakwah berarti dia itu telah mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Dia akan menjadi pewaris para nabi dan rasul. Dan orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia adalah orang yang paling dicintai oleh semua yang ada di alam semesta ini. Allah mencintai, malaikat mencintai, semua manusia, binatang, sampai semut, sampai ikan paus mendoakan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wal insa wal jinna, kemudian jin dan manusia, hatal hitan, sampai ikan paus yang ada di dasaran lautan, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka terus bersolawat mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi intinya berdakwah itu merupakan amal terbaik, tapi dakwah itu tidak mudah. Mengajarkan kebaikan kepada manusia itu tidak mudah, ujiannya berat sekali. Maka Nabi Nuh pun merasakan, Nabi Nuh juga merasakan berat ketika berdakwah. Maka Nabi Nuh bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, beliau mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh ayat 21. Ini kita lanjutkan keluh kesahnya Nabi Nuh. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Nabi Nuh mengatakan dalam doanya, yaitu ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi, Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka, masyarakat saya, mereka bermaksiat kepadaku, tidak patuh kepadaku. Wattaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasarah. Dan mereka lebih mengikuti orang yang memiliki harta dan memiliki anak, tetapi harta dan anaknya tidak menambah mereka kecuali kerugian. Wa makaru makron kubbara. Dan ini tokoh-tokohnya ini yang kaya, orang-orang yang kaya, yang punya keluarga besar. Wa makaru makron kubbara. Mereka membuat makar kepada saya dengan makar-makar yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan tokoh-tokohnya ini mengatakan kepada masyarakatku, la tadharunna alihatakum, kalian jangan sekali-kali meninggalkan sesembahan kita, sesembahan kalian, yaitu patung-patung kita, gara-gara dakwahnya Nabi Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasrah. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan patung Wad
dan Suwa' dan Yahud dan Ya'uq dan Nasr. Waqad adallu katsira. Wahai Tuhanku, sungguh mereka ini telah menyesatkan banyak sekali manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan tidaklah berhala-berhala ini menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin terjerumus dalam kesesatan. Di sini Nabi Nuh, kalau kita perhatikan di 4 ayat ini, Nabi Nuh alaihissalam beliau mengadu kepada Allah Ta'ala tentang kondisi masyarakat ketika beliau dakwai. Masyarakat lebih mengikuti orang yang kaya, orang yang menjadi tokoh daripada dakwahnya Nabi Nuh. Dan itulah kondisi masyarakat kita ya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Sehingga masyarakat kita ini mereka itu seperti buih. Masyarakat mayoritas itu seperti buih. Dan mereka lebih mengikuti orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, orang yang punya dunia, daripada orang-orang yang mendakwahkan kebaikan. Sehingga masyarakat kita ya seperti itu mayoritasnya. Maka itu ketika Nabi Nuh berdakwah, beliau menjelaskan kebenaran dan masyarakat tahu apa yang didakwakan sama Nabi Nuh itu dakwah yang benar. Cuma karakter manusia itu karena mereka semuanya pecinta dunia, yang mereka ikuti adalah orang-orang yang paling tinggi dalam mendapatkan kenikmatan dunia. Maka orang yang paling kaya, orang yang paling punya keluarga besar, orang yang memiliki jabatan, mereka yang lebih didengar oleh masyarakat daripada juru dakwah. Dan itu memang problematika kita dalam berdakwah. Problematika kita dalam berdakwah ini seperti ini, yaitu belum tentu masyarakat itu lebih menginginkan hidayah. Terkadang mereka nggak pengen hidayah, sehingga ketika Nabi dan Rasul datang membawa hidayah, mereka nggak butuh. Mereka nggak butuh. Yang mereka butuhkan dunia. Yang mereka butuhkan dunia, sehingga mereka lebih tertarik dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya dunia, karena mereka ingin mendapatkan dunia mereka. Sehingga ketika nanti kita berdakwah, kita pun nanti akan berhadapan dengan orang-orang ini. Kita nanti akan berhadapan dengan orang-orang kaya, tokoh-tokoh, orang-orang yang dia memiliki jabatan, dan dia akan menjadi musuh dakwah kita. Dan itu pasti. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad ketika berdakwah, musuhnya Abu Jahal, musuhnya Abu Lahab. Abu Lahab pamannya sendiri. Abu Jahal tokoh, dan tokoh-tokoh Quraisy mereka menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Dan itu sunnah kauniyah, yaitu sebuah kehidupan dunia yang pasti akan seperti itu. Sehingga siapa yang akan menjadi musuh kita dalam berdakwah? Yang akan menjadi musuh kita itu tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang mereka punya harta, mereka punya jabatan, mereka punya kehormatan, mereka nanti akan menjadi musuh-musuh dalam berdakwah. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Allah kan tetap akan menguji dakwah itu dengan adanya orang-orang seperti ini. Wa kadzalika ja'alna minhum, demikianlah kami jadikan untuk mereka, yaitu syayatinal insi, yaitu kami jadikan bagi setiap nabi dan rasul syayatinal insi wal jinni, musuh-musuh dari syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yaitu siapa musuh kita ini? Musuh kita itu kita punya syaitan, dan kita juga punya tokoh-tokoh kita yang mereka nanti akan menghentikan dakwah kita, dan masyarakat lebih mengikuti mereka daripada kita, dan itu sunnatullah. Nah itu kita itu kalau berdakwah, kita fahami bahwa orang yang tertarik dengan dakwah itu pasti lebih sedikit daripada orang-orang yang mereka tidak tertarik. Sehingga kita itu nggak usah terlalu khawatir tentang jumlah. Jumlah itu nggak penting bagi kita. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran setiap menyebutkan kebaikan, ketika Allah menyebutkan kebaikan, mesti identiknya dengan sedikit. Dengan sedikit. Tetapi kalau Allah menyebutkan keburukan, identiknya dengan mayoritas. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Allah Ta'ala berfirman juga, wa in tuti aktsaru man fil ardi, Muhammad, kalau kamu ikuti mayoritas manusia, yudillukan sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Sehingga kalau kita ikuti mayoritas, ya mayoritas kita itu manusia sejak zaman dulu sampai sekarang itu mayoritas itu
mereka lebih senang ngikutin neraka jahanam. Mereka lebih senang untuk menuju ke jalan neraka jahanam daripada jalan surga. Sehingga kita nggak usah khawatir tentang jumlah. Kita menang itu bukan karena jumlah kita banyak, bukan. Nabi dan Rasul mereka sukses dalam berdakwah, mereka menang. Walaupun ada di antara mereka yang tidak punya pengikut. Ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma 1, punya 2, tapi mereka menang. Mereka menang, walaupun mereka jumlahnya gak banyak. Bahkan ada Nabi yang dibunuh sama masyarakatnya, mereka sukses. Suksesnya kenapa? Karena mereka nanti di hari kiamat mereka bisa masuk surga. Jadi perlu kita rubah mindset kita. Mindset kita itu harus kita rubah. Sukses, kemenangan itu apa? Jadi standarisasi kita sukses dan kita menang itu apa? Itu perlu kita rubah mindset kita. Kita sukses dan kita jaya dan kita menang kalau kita bisa masuk surga dan kita selamat dari api neraka jahanam. Itu suksesnya kita. Kalau di dunia itu gampang, kita mau hancur di dunia, kita mau kalah di dunia, nggak penting. Karena itu bukan standarisasi kesuksesan kita. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannata, dan orang itu dimasukkan ke surga, faqad faz, orang itu telah sukses. Jadi kesuksesan kita itu bukan di dunia. Nggak apa-apalah kita harus hancur di dunia, kita harus rusak di dunia sampai kita habis-habisan di dunia, nggak ada masalah. Karena itu bukan nggak penting bagi kita. Karena itu bukan standarisasi kesuksesan kita. Tetapi yang kita pikirkan itu kalau kita di hari kiamat kita bisa masuk surga, itu suksesnya kita. Oleh itu para nabi dan rasul mereka sukses. Mereka sukses walaupun mereka nggak punya pengikut. Walaupun mereka tidak punya pengikut. Mereka mungkin pengikutnya cuma 1, 2, tapi mereka sukses. Sukses kenapa? Karena mereka nanti akan masuk surga. Dan itu suksesnya kita. Oleh itu kita itu nggak usah khawatir tentang jumlah. Jika memang kita kok jumlahnya sedikit, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita nggak lebih parah daripada Nabi Nuh. Alhamdulillah dakwah sunnah di Indonesia ini pengikutnya banyak. Walaupun memang kalau dihitung dengan yang selain dakwah sunnah, ya kita nggak ada apa-apanya. Lebih banyak mereka daripada kita. Tapi kita nggak usah khawatir. Kenapa? Kita itu masih mending. Dakwah kita itu masih diterima di masyarakat kita. Berbeda dengan zamannya Nabi Nuh. Berat sekali. Sampai Nabi Musa saja, dakwahnya Nabi Musa ketika sudah putus asa Nabi Musa ini. Karena yang dihadapi Nabi Musa Fir'aun. Fir'aun punya dunia semua. Fir'aun raja, punya harta, punya semua. Sehingga Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun gak main-main beratnya. Sampai terakhir kan Nabi Musa sampai mengatakan, Rabbana tmis ala amwalihim, Tuhanku hancurkan kekayaan mereka, yaitu harta benda yang dimiliki sama Fir'aun. Washdud ala qulubihim, dan keraskan hati mereka wahai Tuhanku, fala yu'minu, dan janganlah dibuat mereka itu beriman karena memang sudah keras hati mereka, hatta yarawul azabal alim, sampai mereka itu melihat azab yang pedih. Sampai Nabi Musa juga pernah mengeluh, wahai Tuhanku, kenapa engkau berikan Fir'aun semua harta dunia, yaitu semua dunia dikasih kepada Fir'aun, kenapa kok Fir'aun dikasih seperti ini gitu, yang nanti akhirnya Fir'aun menyesatkan banyak orang gitu, orang pada ikuti Fir'aun daripada dakwah saya. Tetapi ya seperti itu, sunnah itu harus seperti itu, yang berjalan di dunia itu harus seperti itu. Demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga mengadu, wahai Tuhanku, kenapa engkau berikan kepada mereka kekayaan, yaitu musuh-musuh dakwah itu malah mereka kaya raya, mereka punya jabatan, mereka punya nama, punya ketokohan, sehingga masyarakat lebih mengikuti mereka daripada dakwah kita. Dan itu memang sudah peraturan Allah di dunia ini seperti itu. Oleh itu Nabi Nuh mengeluh, wahai Tuhanku, saya ketika berdakwah, apa yang saya dakwakan masyarakat tidak percaya dengan saya, mereka malah bermaksiat kepada saya, mereka malah menentang dakwah saya, tapi mereka lebih senang mengikuti tokoh-tokoh mereka. Kenapa tokoh mereka diikuti? Karena mereka punya harta, tokohnya itu punya harta, punya keluarga besar, keluarga terhormat, sehingga itu yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mengikuti mereka. Tapi Nabi Nuh mengatakan, malam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara. Tetapi harta yang mereka miliki
tidak menambah dakwah mereka kecuali semakin rugi nanti mereka di hari kiamat. Yaitu perlu kita pahami bahwa kita mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, kita juga mengeluarkan harta kita. Demikian juga musuh-musuh dakwah yang mengajak manusia menuju ke neraka jahanam, mereka juga mengeluarkan harta mereka. Semuanya kita itu berjuang. Tapi apa yang mereka belanjakan untuk menghalangi dakwah itu semuanya nanti akan menjadi kerugian bagi mereka di hari kiamat. Mereka nanti akan rugi. Nanti mereka akan menyesal. Wa makaru makron kubara, wahai Tuhanku, mereka membuat tipu daya, dan itu biasa. Musuh-musuh dakwah kita ini pasti mereka akan membuat makar. Mereka akan membuat tipu daya. Tapi kita sebagai seorang muslim gak usah terlalu takut dengan tipu daya mereka. Mereka membuat tipu daya dan Allah juga bisa membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang membuat tipu daya. Terkadang termasuk makar yang dibikin sama musuh-musuh dakwah itu, orang-orang yang tidak senang dengan dakwah kita, terkadang nanti mereka akan mensifati kita dengan sifat-sifat yang jelek. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Mungkin kita kalau sekarang dijuluki Wahabi, teroris, radikal, kemudian anti NKRI, dan yang lainnya lah, julukan-julukan yang itu dilontarkan kepada kita. Nabi dan Rasul pun juga seperti itu. Nabi Muhammad apalagi dijuluki dengan orang tukang sihir, orang gila, orang kerasukan jin, tukang syair, dan luar biasa. Dan itu biasa, kita difitnah, kita dijuluki dengan seperti itu biasa dalam berdakwah. Nah, itu orang yang gak suka dengan dakwah kita, mesti nanti mereka akan menjuluki kita dengan julukan-julukan yang bermacam-macam. Tapi kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita punya Allah Ta'ala. Allah nanti akan membalas tipu daya mereka, itu akan dibalas sama Allah Ta'ala. Ada cerita Nabi Muhammad dulu ketika beliau jadi tokoh-tokoh Quraisy, mereka rapat biasanya tempat rapatnya mereka itu namanya Darun Nadwa, sebuah tempat rapat sebelah Ka'bah, itu tempat rapatnya mereka. Jadi mereka rapat untuk memutuskan Muhammad itu mau kita juluki apa gitu. Jadi Muhammad itu akan kita juluki apa supaya orang itu ketakutan dengan Muhammad sehingga tidak mau mendengar dakwahnya Muhammad. Kumpul tokoh-tokoh ini kumpul. Akhirnya mereka mengatakan ada yang punya usul. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad orang gila? Akhirnya ada di antara mereka mengatakan kita sudah tahu kegilaan. Gila itu seperti apa? Muhammad bukan orang gila Muhammad ini. Akhirnya ada lagi pendapat. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad tukang sihir? Akhirnya yaitu bapaknya Khalid namanya Al-Walid. Al-Walid itu dia tokoh besar juga. Dia mengatakan, ya dia membantah julukan-julukan seperti itu. Dia itu bukan tukang sihir, kita sudah tahu sihir itu seperti apa. Muhammad bukan sihir. Dan yang dibaca oleh Muhammad Al-Quran bukan sihir. Kita semuanya tahulah itu. Akhirnya ditanya lagi, terus bagaimana kalau kita juluki tukang syair? Akhirnya Al-Walid, bapaknya Khalid bin Walid, dia mengatakan, kita sudah tahu syair semua kita sudah tahu timbangan-timbangannya. Muhammad bukan tukang syair dia. Akhirnya bingung lagi, terus kita juluki apa Muhammad ini gitu. Akhirnya dia berpikir, lama dia menulis gini sajalah. Kita juluki Muhammad, julukannya tukang sihir. Tapi bukan tukang sihir kayak dukun, bukan, tapi ucapannya menyihir manusia. Sehingga orang-orang banyak terperdaya dengan ucapan dia. Akhirnya dibikinlah sebuah ya kayak berita lah atau sebuah informasi disebar nanti di Arab. Sampai Nabi Muhammad terkenal setelah itu sebagai orang gila, orang tukang sihir, orang kerasukan jin. Sampai beritanya ke Yaman. Beritanya itu sampai ke Yaman. Sampai akhirnya di Yaman ada orang yang biasa ngobati orang kerasukan jin. Jadi ada orang juru ru'yah di Yaman yang dia itu biasa ngobati orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Akhirnya dia berangkat ke Mekah, tujuannya untuk ngobati Muhammad. Setelah itu ketika sampai di Mekah dia tanya mana yang namanya Muhammad. Akhirnya ditunjukkan itu Muhammad yang itu. Akhirnya didatangi. Apakah engkau namanya Muhammad? Iya. Saya Muhammad, saya datang dari Yaman dan saya biasa ngobati penyakit-penyakit seperti itu. Saya datang ke sini untuk ya menawarkan kalau kamu itu butuh obat nanti tak obati. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan coba kamu duduk dulu. Setelah itu dia duduk.
Setelah itu Rasulullah mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus sampai selesai. Kaget dia. Setelah itu dia ngomong, Muhammad, coba ulangi lagi ucapan kamu. Akhirnya Rasulullah mengulangi lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kaget lagi dia. Akhirnya kata, Muhammad, coba ulangi lagi ucapan kamu. Diulangi sampai 3 kali. Setelah itu dia mengatakan, Muhammad, saya sudah berkecimpung di dalam dunia sihir, dunia perdukunan, dunia ruqyah, itu sudah puluhan tahun. Dan saya sudah faham ucapan tukang sihir, tukang dukun itu kayak apa, saya sudah faham. Dan apa yang kamu ucapkan itu bukan sihir, bukan perdukunan, ini bukan syaitan yang kamu ucapkan, tidak lain itu adalah firman dari Allah Ta'ala. Akhirnya dia malah beriman. Sehingga maksudnya apa? Memang mereka membuat tipu daya untuk kita, tapi Allah punya cara sendiri. Allah punya cara. Allah juga membuat tipu daya mereka. Coba dulu ketika di Indonesia ya, ketika ada tokoh ormas Islam besar lah itu, yang mengatakan jenggot semakin panjang semakin goblok, ya kan? Akhirnya tersebarkan berita itu. Tujuannya apa? Tujuan dia kan supaya orang itu benci dengan orang-orang yang berjenggot, ya kan? Sampai pendiri ormas yang dia jenggotan, fotonya jenggotnya dihilangi, ya kan? Supaya intinya mereka benci sekali sama jenggot itu, bencinya luar biasa mereka ini. Tapi subhanallah ya, gara-gara mereka membicarakan masalah jenggot, malah jenggot itu menjadi di media sosial itu, yaitu pembahasan yang paling ramai dicari lah itu, yaitu sampai stop lah jenggot. Akhirnya banyak yang membela jenggot padahal orang itu gak berjenggot, malah banyak yang membela. Setelah itu mereka kalah. Setelah itu lagi mereka membuat onar lagi masalah cadar. Cadar itu ciri-ciri radikalisme, terorisme. Setelah itu malah terkenal kan masalah cadar. Setelah itu malah orang cadar itu sekarang menjadi kayak pakaian ngetren sekarang ini. Nah itu hati-hati ya, ibu-ibu yang bercadar itu hati-hati. Jangan sampai orang bercadar itu karena ngetren. Karena ini sudah seperti itu sekarang itu. Cadar itu sekarang menjadi tren. Pakaian jilbab besar itu jadi tren sekarang itu. Nah itu jangan heran, apalagi sampai masuk di film-film. Film-film cinta-cinta itu sekarang kan banyak yang cadaran itu. Apalagi yang film cintanya itu dari Arab. Yang apa itu mahasiswa kuliah di Mesir, setelah itu pulang, apalah ceritanya itu, cinta-cintaan itu, ya kan, film-film cinta itu. Nah, itu kan cadaran, dan sekarang cadar itu menjadi sesuatu yang indah gitu loh. Akhirnya setelah itu viral menjadi trending topik. Wah, sekarang cadaran semua. Bahkan ini yang menakutkan juga. Terkadang kita dakwah juga kita takut ini juga gitu loh. Yaitu ketika dakwah sunnah sudah berkembang pesat, terkadang simbol sunnah itu menjadi tren, bukan menjadi sunnah gitu. Sekarang laki-laki misalkan, anak-anak muda sekarang, mereka gaya pakaiannya cingkrang. Apakah cingkrangnya itu karena sunnah? Bukan, karena ngetren gitu loh. Tren gitu loh. Gitu. Jenggot itu tren gitu loh. Banyak sekarang pemain bola saja itu, pemain basket, mereka jenggotan semua, kebanyak mereka itu. Bukan karena sunnah, tapi karena tren. Karena tren. Demikian juga wanita cadaran itu tren. Sampai saya pernah ketemu lagi beli makan, ketemu dengan perempuan cadaran. Masya Allah, ini ada perempuan cadaran. Saya lihat bawahnya pakai celana jeans, cadaran, tapi dia itu Masya Allah itu. Dan sekarang itu mulai banyak ini fenomena ini sekarang yang mengerikan juga. Dakwah sunnah ketika berkembang pesat itu juga mengerikan. Sekarang apalagi di kota-kota besar, di kota-kota mahasiswa, itu orang dia itu nggak ngaji sebenarnya itu. Jadi ngaji sunnah itu kayak ngetren gitu. Kajian takbir akbar, ustaz kibar itu jadi tren saja gitu. Laki-laki perempuan pacaran, yang laki-lakinya jenggotan, pakai jubah, perempuannya cadaran, pacaran naik motor bareng, ikut kajian sunnah gitu. Setelah ikut kajian sunnah, foto-foto. Jadi seakan-akan bangga dengan kajian sunnah itu, bangga sekarang itu. Dan itu ya seperti itu. Namanya problematika dakwah itu seperti itu. Jadi maksudnya itu mereka membuat tipu daya, tapi Allah akan balas tipu daya mereka. Dan terkadang Allah membalas tipu daya itu dengan caranya sendiri. Allah punya cara sendiri, dan kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Allah punya cara untuk memenangkan dakwah kita itu. Allah punya cara. Yang penting tugas kita itu, kita tidak usah terlalu pusing mikir makar-makar orang-orang yang membenci kita. Wes biarkan sajalah mereka bikin tipu daya mereka disibukkan dengan itu. Sedangkan kita tetap jalan dakwah kita. Dan nanti pasti Allah nanti akan mencarikan jalan
akan mencarikan jalan keluar terbaik untuk diri kita. Wa makaru makron kubara, mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka mengatakan kepada masyarakat, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, suwa', yahuth, ya'uq dan nasr. Disebutkan ada 5 nama di sini, di ayat ini disebutkan ada 5. 5 nama itu apa? 5 nama ini apa? Yaitu 5 nama itu, yang pertama wad namanya, kemudian suwa', yahuth, ya'uq, nasr. Disebutkan sama Allah Ta'ala 5 nama. Siapa itu? 5 nama ini adalah berhala yang paling besar di zaman Nabi Nuh. Berhala yang paling besar dan yang paling mereka hormati, berhala itu yang mereka agungkan. 5 orang ini itu aslinya mereka itu orang-orang soleh. Jadi dulu itu ada orang soleh, orang-orang yang baik, ada 5 orang yang mereka itu terus mendakwakan kebaikan kepada manusia dan sangat dihormati di masyarakatnya. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, akhirnya masyarakat itu membuat patung dimiripkan dengan wajahnya 5 orang itu, dimiripkan. Kemudian patungnya dinamakan dengan nama-nama mereka, yaitu kalau kita ya kayak monumen lah, prasasti. Awalnya itu bikin, orang-orang yang bikin itu tujuannya untuk mengenang jasanya mereka, yaitu patung yang dibikin untuk mengenang jasanya mereka. Nanti patungnya dimiripkan dengan bentuknya orang itu dan dinamakan dengan nama itu, yaitu namanya orang itu. Generasi yang pertama bikin patung itu tujuannya bukan untuk menyembah, enggak. Tujuannya memang untuk mengenang jasa. Tetapi nanti generasi yang berikutnya, orang-orang setelah itu disesatkan oleh syaitan, kemudian setelah itu mereka menyembahnya. Jadi untuk menyembah berhala itu prosesnya lama sampai akhirnya masyarakat itu nanti menyembah. Jadi 5 orang ini adalah 5 orang soleh yang patung dibikin untuk mengenang jasa mereka dan dinamakan dengan nama mereka. Ketika nanti Nabi Nuh berdoa untuk dibinasakan masyarakat ini, nanti doanya nanti akan kita sebutkan di ayat berikutnya. Yaitu Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhanku, jangan engkau sisakan satu rumah orang kafir sekalipun, habisi semuanya, yaitu azab mereka semua. Nanti sampai akhirnya Allah azab mereka dengan banjir bandang. Ketika diazab dengan banjir bandang, maka 5 patung ini, 5 patung yang disembah itu terbawa dengan banjir. Dibawa dengan banjir sampai akhirnya ditutup atau dibawa ke lautan. Setelah itu ditutup di pasir-pasir, yaitu terdampar di sebuah pantai, kemudian tertutup dengan pasir-pasir, yaitu di bawah pasir, ketutup. Nanti patung-patung Nabi Nuh ini yang sudah ketutup dengan pantai, dengan pasir-pasir pantai, sudah terdampar lah, itu nanti dibongkar lagi sama manusia. Jadi ada orang yang dia itu punya jin. Ada seseorang, orang Arab Mekah. Mekah itu dulunya nggak ada namanya menyembah berhala, nggak ada. Yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu ada seseorang namanya Amr bin Luhai. Ada orang namanya Amr bin Luhai dari kabilah Khuza'ah, sehingga dijuluki dengan julukan Amr bin Luhai al-Khuzai namanya. Orang ini adalah orang yang pertama kali membawa patung ke negeri Arab. Sampai akhirnya orang-orang semuanya yang menganggap ini bid'ah, sebenarnya bid'ah di negeri Arab. Tetapi mereka mengatakan ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ini kan itu. Akhirnya orang-orang pada menerima. Setelah itu ketika menerima, sampai setiap kabilah Arab mereka punya patung-patung yang besar. Sampai di Ka'bah saja ada 360 patung. Sampai akhirnya setelah itu berjalan waktu sampai patung, penyembahan kepada patung menjadi budaya Arab. Sampai nanti datang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi proses negeri Arab menyembah berhala itu prosesnya lama, panjang prosesnya.
Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, saya pernah masuk neraka jahanam. Saya pernah masuk neraka jahanam dan saya ketemu dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi Rasulullah pernah melihat ini, seseorang ini namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah mengatakan, dan dia di neraka jahanam ususnya bocor, jadi ususnya keluar. Jadi perutnya itu disobek, kemudian ususnya tumpah semua. Setelah itu ususnya ditali sama malaikat di neraka jahanam, kemudian dia itu cuma muter-muter kayak kuda yang ditali pelananya di sebuah besi. Setelah itu dia cuma muter-muter di situ saja itu. Kata Rasulullah mengatakan, karena orang ini yang pertama kali membawa berhala di negeri Arab. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai itu, dia itu seorang dukun. Dia tokoh masyarakat, tokoh qabilah Khuza'ah yang terhormat lah, dia itu tokoh. Dan dia itu punya khodam, yaitu punya jin-jin yang bekerja untuk dia, namanya khodam. Akhirnya dia itu mencari bersama dengan jin-jinnya patung-patung yang terdampar dari peninggalan zamannya Nabi Nuh. Akhirnya dicari sama jin-jin itu. Setelah itu jin-jin itu mendapatkan patung-patung yang 5. Patung yang 5 di zaman Nabi Nuh, semuanya ketemu. Semuanya ketemu, akhirnya dibongkarlah di pantai itu, dibongkar semuanya. Setelah itu nanti patung itu dibawa ke negeri Arab. Akhirnya setelah itu muncullah nanti peribadatan kepada berhala. Kemana saja patung-patung itu nanti ditaruh di negeri Arab, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, hadisnya sahih, beliau mengatakan saratil authan allati kanat fi qaumi nuhin fil Arab. Nanti berhala-berhala yang dulu disembah di zamannya Nabi Nuh, setelah itu berpindah ke negeri Arab. Yaitu berhalanya nggak sampai hancur, masih ada berhalanya itu, walaupun dibawa sama air banjir bandang, tetapi berhalanya nggak hancur. Beliau mengatakan setelah itu nanti berhalanya Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh, berpindah ke negeri Arab. Apa saja berhalanya dan di mana saja? Beliau mengatakan amma wad yang pertama wad, wala tadharuna waddan yang pertama wad. Wad itu kemana? Fakanat likalbin bidaumatil jandal. Ditaruh di sebuah qabilah namanya qabilah Kalb. Qabilahnya namanya Kalb, di tempat namanya Daumatil Jandal. Yaitu patungnya Wad itu ditaruh di situ, di Bani Kilab atau Bani Kalb. Wa amma Su'a, sedangkan patung yang kedua namanya Su'a. Waddan wala Su'an wala Ya'utha wa Ya'uqa wa Nasra. Amma Su'a, patung kedua. Fakanat li Hudhil, maka itu ditaruh di sebuah qabilah namanya Hudhil. Namanya Hudhil. Ini namanya qabilah-qabilah besar yang ada di Arab. Qabilah-qabilah besar. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad. Sedangkan patung yang ketiga namanya Yaghuth, ini ditaruh di sebuah qabilah namanya qabilah Murad. Ini qabilah besar juga. Qabilah Murad itu besar. Dan Murad ini qabilahnya itu di Yaman. Kalau Murad itu di Yaman, termasuk di Yaman itu qabilah terbesar itu qabilah Murad. Thumma li Bani Khutaif. Jadi Yaghuth itu diagungkan oleh qabilah Murad dan qabilah Bani Khutaif yang ada di Sabah. Sabah itu Ma'rib di Yaman. Itu di Yaman mereka mengagungkan Yaghuth. Wa amma Ya'uq, sedangkan yang keempat yaitu Ya'uq. Sedangkan yang keempat Ya'uq fakanat li Hamdan, itu dimiliki sama Hamdan, yaitu qabilahnya namanya qabilah Hamdan. Itu juga qabilah besar sekali Hamdan ini. Wa amman Nasr, yang kelima namanya Nasr, fakanat li Himyar, itu dimiliki sama qabilah Himyar. Himyar merupakan qabilah terbesar di Arab, yaitu ini dulunya di penguasa Yaman. Penguasa Yaman itu Himyari. Yaitu Nasr itu di Himyar. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, setelah menyebutkan satu persatu patung-patung ini dan sekarang letaknya di mana, setelah itu beliau mengatakan wahia asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Mereka 5 orang ini itu adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh.
Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, syaitan memberikan ilham kepada masyarakat, anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban, untuk membikinkan berhala besar atau patung besar sebagai pengingat jasa mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka memberikan nama patung itu dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, kemudian mereka mengamalkan, yaitu bikin patung. Tujuannya bukan untuk menyembah. Awal kali tujuannya bukan untuk menyembah, tapi tujuannya untuk mengingat jasa. Falam tu'bad, dan zaman itu belum disembah patung-patung ini. Hatta idza halaka ulaika, ketika generasi yang pertama sudah meninggal dunia semua, generasi yang kedua sudah meninggal dunia, watanas sakhal ilmu, dan ilmu sudah hilang. Akhirnya datang generasi-generasi berikutnya, bidat, setelah itu baru orang-orang menyembah kepada berhala itu. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, Nabi Nuh itu kan dulu pernah saya sebutkan, Nabi Nuh itu adalah rasul pertama kali di bumi, di dunia ini, di bumi, yang diutus oleh Allah ke bumi. Itu rasul pertama. Berarti kesyirikan pertama yang terjadi adalah kesyirikan yang terjadi zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kesyirikan pertama. Kesyirikan pertama, sampai Abdullah bin Abbas mengatakan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Ada 10 kurun. Kurun-kurun itu bisa generasi atau bisa diartikan abad. Jadi kurun itu bisa artinya generasi. Misalkan kurun kita, generasi kita. Ada generasi nenek moyang kita, generasi sebelumnya. Nah, itu namanya kurun. Ada yang mengatakan kurun itu abad. Kurun itu abad. Berarti antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu ada 10 abad atau 10 generasi. 10 kurun. Dan antara Nabi Adam sama Nabi Nuh enggak ada kesyirikan. Dosa dan maksiat ada enggak? Ada, dosa dan maksiat ada. Anaknya Nabi Nuh, Nabi Adam membunuh saudaranya, dosa ada. Tetapi kalau kesyirikan enggak ada. Kapan terjadi kesyirikan pertama kali? Di zaman Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Ketika masyarakat menjadikan 5 orang soleh, dibikinkan patung, kemudian setelah itu disembah. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka untuk mendakwai mereka supaya mereka kembali kepada tauhid. Jadi kalau kita pahami di sini berarti kesyirikan pertama kali yang ada di umat manusia, apa penyebabnya? Pintunya dari mana? Pintunya itu dari pengagungan kepada orang soleh dengan berlebihan. Ini pintu kesyirikan itu terjadi di sini. Yaitu apa? Mengagungkan orang soleh secara berlebihan, itu bahaya. Orang soleh itu harus kita agungkan enggak? Iya. Kita harus mengagungkan orang soleh. Karena orang soleh itu barokah. Mereka itu adalah orang yang diberkahi. Karena mereka itu para pewaris Nabi dan Rasul mereka ini. Tapi kita tidak boleh berlebihan mengagungkan mereka. Jadi fahami ya, kita tidak menolak pengagungan kepada orang soleh. Orang soleh harus kita muliakan. Orang soleh harus kita muliakan. Tetapi yang kita larang itu adalah berlebihan. Karena berlebihan mengagungkan orang soleh, ini akan menyebabkan kesyirikan terjadi. Kesyirikan itu awal mulanya seperti itu. Pengagungan berlebihan kepada orang-orang soleh yang meninggal dunia itu bahaya. Bahaya sekali. Makanya itu Rasulullah itu keras sekali terhadap sifat yang hulu. Sifat yang hulu itu sifat yang berlebihan. Nah itu kenapa dalam agama kita sujud atau mengagungkan orang dengan cara sungkem itu tidak dibolehkan. Rasul itu pernah, Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam, kemudian melihat orang-orang Syam kalau pengen mengagungkan pendeta mereka dengan cara sungkem, sujud, yaitu mengagungkan pendeta itu dengan cara sujud. Akhirnya Mu'adz mengatakan, saya nanti kalau pulang ke Madinah, saya akan sujud juga sama Rasulullah, yaitu sujud untuk menghormati. Setelah itu tiba-tiba ketika sampai ke Rasulullah, sujud ini Mu'adz ini. Maka Rasulullah marah, "Wahai Mu'adz, ada apa kamu sujud sama saya?" Maka dia cerita, "Ya Rasulullah, saya pulang dari Syam, saya melihat orang-orang Syam seperti itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'adz, jika seandainya saya boleh memerintahkan orang sujud, saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi gak boleh dalam agama kita, wahai Mu'adz." Setelah itu Rasulullah larang. Kemudian juga Rasulullah pernah ketika masuk di sebuah kumpulan para sahabat, tiba-tiba orang pada berdiri mengagungkan beliau. Kecuali kalau berdirinya itu untuk jabatan tangan, boleh. Berdiri untuk berjabatan tangan, boleh. Tapi orang berdiri untuk menghormati saja. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang senang dimuliakan orang lain dengan cara berdirinya mereka,
maka hendaknya nanti duduk di kursi neraka jahanam orang seperti itu. Misalkan datang tokoh, kita semuanya berdiri untuk menyambut itu. Ini hukumnya nggak dibolehkan, kecuali kalau kita berdiri untuk jabatan tangan, boleh. Demikian juga para sahabat juga pernah ada yang mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyid, anta sayyid. Wahai Rasulullah, engkau adalah as-sayyid. Maka Rasulullah marah, kemudian Rasulullah mengatakan, as-sayyidu huwallah. Sayyid itu hanya Allah. Yaitu kalimat as-sayyid, pakainya alif wal lam. As-sayyid itu nggak boleh kecuali itu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita namanya mudhaf ilaih jumlahnya itu, kalau belajar bahasa Arab paham. Kalau pakainya itu mudhaf ilaih boleh. Kita mengatakan Sayyidina Muhammad, boleh nggak kalau saya katakan seperti itu? Boleh. Karena Nabi Muhammad itu Sayyidina. Tapi kalau Nabi Muhammad as-sayyid pakainya alif lam itu nggak dibolehkan karena itu untuk Allah Ta'ala. Dan terakhir itu Rasulullah ketika mau meninggal dunia, jadi Rasulullah itu batasi benar. Berlebihan kepada memuji, berlebihan kepada orang soleh itu benar-benar dibatasi, apalagi kepada beliau. Nah itu Rasulullah kan marah sekali. Rasulullah sering mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, kalian jangan itra. Rasulullah melarang itra. Itra itu apa? Mubalaghah fil madhi, berlebihan dalam memuji. Kalian jangan itra kepada saya sebagaimana itranya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, sampai Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Saya itu hamba biasa, maka ucapkan untuk saya abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi terakhir Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, Rasulullah itu dikabari, diceritai sama istrinya. Istrinya itu dulu pernah hijrah ke Habasyah. Di Habasyah itu Kristen. Kebiasaan orang-orang Habasyah, kalau ada pendeta terkenal meninggal dunia, kuburannya diagungkan, dimuliakan, diagungkan, dibikinkan patung, dibikinkan gambar, ditempel di gereja-gereja tempat ibadah mereka. Akhirnya Rasulullah dikabari, ya Rasulullah, kita dulu ketika hijrah di Habasyah, kita melihat seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, ulaika idza mata minhumur rajulu saleh. Memang mereka ini orang Yahudi, orang Nasrani, kalau orang soleh mereka meninggal dunia, mereka bikinkan patung, mereka bikinkan gambar, kuburannya dimuliakan, diagungkan. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk paling jelek yang Allah ciptakan di bumi ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa ana anhaakum an dzalika, saya larang kalian jangan berbuat seperti itu. Sampai akhirnya terakhir sampai Rasulullah itu berdoa. Karena Rasulullah takut dan khawatir kalau umatnya itu akan mengikuti metodenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tuhanku, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Berhala. Dan Allah kabulkan doanya Rasulullah, itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya pemerintah Saudi Arabia yang dipilih sama Allah untuk menjaga kuburan beliau. Sehingga apa? Saudi Arabia dengan kepemimpinan mereka, Saudi Arabia itu aman dari kesyirikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyembah kuburnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pemerintah Saudi. Walaupun Saudi Arabia dijuluki Wahabilah dan yang lainnya, itu kan julukan orang-orang yang suka dengan Saudi. Julukan-julukan seperti ini, dan mereka terus membuat makar untuk Saudi, tetapi Saudi sampai sekarang masih jalan, dan alhamdulillah aman. Sehingga situs-situs yang akan menjadi pintu-pintu kesyirikan sama Saudi Arabia ditutup, dijaga sama polisi, sehingga tidak boleh orang itu berbuat kesyirikan di situ, nggak boleh. Orang kalau kita misalkan kita di Masjid Nabawi, setelah itu kita bisa masuk ke Raudhah. Kalau kita keluar di Raudhah, kita kan nanti akan keluar lewati kuburnya Rasulullah atau rumahnya Rasulullah kan itu. Di situ dijaga ketat sama polisi. Orang tidak bisa lama-lama di situ. Kenapa? Karena mesti suruh pergi sama polisi. Dijaga. Nah, kenapa kok Saudi seperti itu? Karena itu doanya Rasulullah SAW. Yaitu, Tuhanku, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan zaman dulu Umar bin Khattab paling tegas dalam masalah ini. Keras sekali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah melihat ada pohon, namanya pohon Ridwan, yang mana di pohon itu Rasulullah dan para sahabat pernah berbaiat, namanya baiatur Ridwan. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat engkau Muhammad di bawah pohon itu. Akhirnya orang-orang kalau haji pada mampir ke pohon itu, ngelap-ngelap pohon, kemudian ngambil kulitnya, kemudian daunnya, kemudian dibungkus bawa pulang. Ya kayak kebiasaan orang di risalah gitu.
Orang Indonesia kebiasaan kayak gitu kan itu. Ada yang orang Indonesia sampai ngambil batunya pun diambil, batu Arab katanya itu. Masya Allah itu orang Indonesia itu. Jadi itu kayak gitu, ngambil wes pohonnya sampai dilap-lap sama mereka itu. Umar bin Khattab melihat seperti ini, akhirnya pohonnya ditebang sama beliau. Ditebang sama Umar pohonnya. Demikian juga pernah ketika beliau itu melihat orang-orang itu pada berebut untuk mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena ada keyakinan tertentu kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, doa kita mustajab dan yang lainnya lagi. Akhirnya Umar ketika beliau haji, beliau ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan lantang, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajar." Wahai Hajar Aswad, saya itu tahu kamu itu cuma bongkakan batu. La tanfa wa la tadur, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki. Jika bukan karena saya melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan sudi mencium kamu. Saya mencium kamu itu karena saya melihat Rasulullah, bukan karena kamunya gitu. Kamu cuma batu, saya tidak akan mencium kamu kalau Rasulullah tidak mencium kamu. Beliau itu tegas, kalau Umar bin Khattab paling tegas. Umar bin Khattab itu paling kuat dalam menjaga simbol-simbol seperti ini, sehingga aman. Alhamdulillah Saudi Arabia juga seperti aman, sehingga kuburnya Hamzah, kalau Hamzah kuburnya di mana? Di Uhud. Kan banyak orang nanti pergi ke Uhud lihat kuburnya Hamzah. Kemudian kuburan Baqi adalah ada Utsman bin Affan, ada Aisyah juga di situ dan yang lainnya. Aman, nggak ada seorang pun yang bisa berbuat kesyirikan. Sehingga terjadi keamanan, pokoknya luar biasalah aman di sana itu. Coba kalau seandainya kuburnya mereka itu di Indonesia, kayak apa ramainya itu. Kalau Nabi Muhammad meninggalnya di Indonesia, Masya Allah itu acara haul luar biasa kan gitu. Orang yang gak jelas orang ini siapa saja, acara di kuburannya ramai sekali kan itu. Apalagi kalau yang meninggal itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah dikabulkan doanya Rasulullah sehingga dijaga. Nah itu memang kuburan orang soleh itu merupakan pintu-pintu kesyirikan. Sejak zaman dulu sampai sekarang itu seperti itu kesyirikan. Dan perlu kita pahami, pengagungan kepada kubur orang soleh itu bukan budaya Islam. Islam gak kenal seperti itu. Tetapi itu adalah budayanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik. Itu budayanya seperti itu. Dan itu akhirnya masuk juga di kita gitu loh. Karena Rasulullah sudah mengabarkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku akan kembali lagi kepada berhala. Yaitu nanti umat Islam akan menyembah berhala lagi dan itu terjadi. Ngeri kalau kita lihat penyembahan kuburan orang-orang soleh itu mengerikan. Lebih ngeri daripada orang-orang kafir Quraisy. Penyembahan kepada kuburan itu ngeri sekali. Sampai ada kuburan yang ditulis di atasnya ud'uuni astajib lakum. Kemudian dikasih anak panah ke kuburan itu. Mintalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Itu mengerikan sekali. Itu kan firman Allah Ta'ala. Allah yang berfirman. Tetapi ditujukan kepada kuburan. Sampai ada sebuah kuburan di mana orang yang berjalan ke sana dari pintu gerbang sampai ke kuburan, jalannya harus merangkak. Tidak boleh jalan kaki, enggak haram, tidak dibolehkan pakai sandal. Jadi harus merangkak. Merangkaknya itu seperti sujud untuk menghormati si mayitnya. Dan itu ngeri. Kalau di Indonesia ngeri sekali lah. Sampai ada yang masa itu ada kuburan di mana orang-orang itu tawaf keliling kuburan itu sampai 7 kali. Kemudian anggapannya siapa yang tawaf di sini lebih mulia daripada tawaf di Ka'bah. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kuburan ini itu ada air namanya air Zam-Zam. Jadi katanya air Zam-Zam dari Mekah ngetuk sampai ke situ. Itu. Saya pun kaget juga itu. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini juga gitu. Jadi ngetuk katanya dari air Zam-Zam yang ada di Mekah, jalurnya pipanya ngetuk sampai di Indonesia gitu. Dan semuanya ya seperti itu. Semuanya berita-berita yang gak jelas semua. Dan itu orang Indonesia sukanya memang seperti itu. Sukanya orang Indonesia itu seperti itu. Jadi ini kita sebagai pelajaran bagi kita bahwa kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu karena pengagungan kepada orang-orang soleh. Pengagungan kepada orang soleh dan itu bahaya. Bukan berarti kita mengagungkan orang soleh. Kita mengagungkan orang soleh. Mengagungkan orang soleh itu wajib. Wajib kita itu menghormati orang yang mulia, orang yang soleh itu wajib. Tapi yang kita larang itu adalah berlebihan. Apalagi sampai dijadikan orang soleh itu sebagai Tuhan, tandingan bagi Allah Ta'ala, itu lebih parah lagi.
Oleh itu di sini Allah Taala mengatakan ucapan para pengikutnya Nabi Nuh, tokoh-tokohnya mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, kalian jangan meninggalkan Tuhan kalian, sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Jadi kita sebutkan tadi bahwa 5 orang ini adalah 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Setelah itu meninggal dunia dan masyarakatnya membikinkan patung dinamai dengan nama mereka masing-masing, dan awal kalinya membuat tujuannya untuk menyembah, bukan untuk menyembah. Tetapi setelah itu datang zaman-zaman berikutnya, tiba-tiba datang orang yang menyembahnya. Waqad adallu katsira, wahai Tuhanku, sungguh ini patung-patung ini telah menyesatkan banyak sekali manusia. Ucapan Nabi Nuh sama juga dengan ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pernah mengatakan seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Tuhanku, tolong jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala, menyembah patung. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sungguh patung-patung ini telah menyesatkan banyak manusia. Yaitu akhirnya manusia mereka tersesat gara-gara berhala-berhala ini. Waqad adallu katsira, sungguh berhala ini telah menyesatkan banyak sekali manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan berhala-berhala ini tidak menambahkan orang zalim kecuali semakin tersesat. Dan kesyirikan ini nanti akan terus ada. Kesyirikan itu nanti akan terus ada. Dan apa yang selama ini Rasulullah larang, yaitu jangan sekali-kali menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Itu nanti umat beliau akan mengamalkan. Umat Islam nanti akan mengamalkan apa yang dilarang oleh beliau. Rasulullah mengatakan jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan Rasulullah paling melarang alladzina yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Menjadikan kubur sebagai masjid ini, kata para ulama, itu ada 1 dari 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini semuanya sama, dinamakan dengan menjadikan kubur sebagai masjid. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, kuburannya ada dulu. Kuburan itu ada sampai kuburannya diagungkan, setelah itu baru dibangun masjid di atasnya. Jadi berarti kuburan lebih awal, kemudian baru masjid dibangun. Kalau kondisinya seperti ini, kuburan lebih awal, setelah itu baru masjidnya, maka ini dinamakan dengan masjid diror. Masjid yang dibangun untuk dosa dan maksiat, apalagi dosanya syirik. Maka masjid ini solusinya bagaimana? Solusinya harus dirobohkan, tidak ada cara yang lain. Nah, jadi gambaran yang pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid itu, kuburnya lebih awal, setelah itu baru masjid dibangun. Setelah kuburan ramai, kuburannya diagungkan, setelah itu dibangunkan masjid di atasnya. Kalau kondisi seperti ini, solusinya cuma 1, yaitu solusinya masjidnya dirobohkan. Sholat di masjid ini boleh enggak? Sholat batal. Sholat di masjid ini batal, sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Jadi sholat di tempat ini tidak diterima. Yang kedua, kondisi yang kedua, masjidnya ada lebih awal, jadi masjid dibangun lebih awal, setelah itu ada orang soleh yang meninggal dunia dikuburkan di dalam masjid. Berarti masjid dulu, setelah itu baru kuburan dimasukkan. Sholat di tempat ini seperti apa hukumnya? Hukumnya batal. Sholat di tempat ini hukumnya batal, hukumnya tidak dibolehkan. Kecuali solusinya 1, solusinya kuburannya dibongkar kemudian dipindah. Kalau kuburannya dibongkar, kemudian kuburannya dipindah, maka boleh sholat di tempat itu. Tapi kalau selama kuburannya masih ada, tidak dibolehkan. Yang ketiga, kasus yang ketiga, orang yang sholat di kuburan sampai dia sujud, walaupun nggak ada bangunannya nggak ada, cuma dia sholat di kuburan sampai sujud. Ini juga telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud. Walaupun tidak ada bangunan, maka dia telah menjadikan tanah kubur sebagai masjid, dan itu juga hukumnya sama, batal sholatnya, tidak dibolehkan. Kalau ditanya misalkan sholat di kuburan itu boleh enggak? Boleh, tetapi sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Sebenarnya sholat apa itu? Sholat jenazah.
Nah, kalau kita sholat jenazah boleh karena nggak ada rukuk dan sujudnya. Tapi kalau sholat di kuburan, di dalamnya ada rukuk dan sujud, maka batal sholatnya, tidak dibolehkan. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, batal. Yaitu sholatnya batal. Pertanyaan sekarang, terus bagaimana dengan masjid? Di mana itu masjid tanahnya tanah masjid, bukan tanah kuburan. Tapi sebelahnya masjid itu tanah kuburan. Bisa ya, paham ya kasusnya ya. Kalau tadi kan enggak ada kuburan, setelah itu masjid dibangun di atas kuburan, di atas tanah kuburan. Nah itu batal, harus dirobohkan. Masjid itu harus dirobohkan, tidak bisa cara yang lain. Yang kedua, masjid dibangun, setelah itu ada orang meninggal dunia, dimasukkan di area tanah masjid, dikuburkan di area tanah masjid, batal. Berarti harus dibongkar kuburannya. Sekarang masalahnya ini, bagaimana kalau seandainya ini ada masjid, tanahnya tanah masjid, bukan tanah kuburan. Setelah itu di pinggirnya, di depannya lah, di tempat kiblatnya atau kanannya, kirinya itu tanah kuburan. Bagaimana dengan orang yang sholat di masjid seperti ini? Itu masjid seperti ini banyak di Indonesia. Masjid seperti ini banyak. Bagaimana hukumnya? Maka ini menjadi masalah khilafiyah di antara para khilaf panjang dalam masalah ini. Perbedaannya panjang sekali. Kalau pendapat yang lebih selamat, selama bukan di kiblat. Selama bukan di kiblat, jadi kalau kuburannya itu bukan di kiblat, maka itu lebih mending. Tapi kalau kuburannya itu di kiblat, maka yang lebih selamat harus ada 3 tembok pemisah. Harus ada 3 tembok. 3 tembok itu maksudnya tembok masjid, tembok kuburan, kemudian ada pemisah. Mau tembok kuburan itu pagar ya nggak apa-apa, atau tembok terserah. Yang penting itu membatasi ini tanah kuburan, ini tanah masjid. Kemudian di tengah-tengah itu dikasih pembatas. Pembatas itu bisa jalan, atau bisa lorong, atau sungai, atau kasih tembok lagi ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting perlu dibedakan antara tanah kubur dengan tanah masjid. Tanahnya itu perlu dibedakan. Kalau sudah terbedakan ini tanah kubur tanah masjid, maka hukumnya sholat di situ boleh. Walaupun memang ini masalah khilafiyah kalau masalah ini ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan selama sudah ada tembok, walaupun cuma tembok masjid, boleh. Yaitu kalau kita sholat kita nggak menghadap kuburan, kita nggak bisa langsung sholat kita itu menghadap kuburan. Maka kalau seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau langsung, misalkan masjid seperti ini, di depan ada tembok masjid, jadi orang yang sholat di dalam nggak kelihatan. Tapi kalau terasnya, misalkan di teras nggak ada tembok, langsung areanya kuburan. Orang sholat di situ nggak ada tembok pembatas, tapi kalau sujud langsung menghadap ke kuburan. Kalau seperti ini batal. Tapi yang menjadi masalah itu, yang menjadi khilaf itu kalau ada tembok seperti tembok masjid ini. Kalau Syekh Mukbil, pendapat beliau mengatakan selama sudah ada tembok pemisah, maka hukumnya boleh walaupun cuma 1 tembok. Tapi yang lebih aman kalau seperti ini cuma 1 tembok, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Kalau misalkan ini kita sholat Allahu Akbar di masjid, nggak tahu rupanya di dalam masjid ada kuburan, di dalam masjid, di area masjid itu ada kuburan. Bagaimana sholat kita? Sholat kita batal. Sholat kita batal, berarti sholat kita harus diulangi. Karena sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan itu sholatnya batal. Berarti harus diulangi. Jadi intinya menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang soleh sebagai masjid ini dalam agama kita hukumnya tidak dibolehkan. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi masih doanya Nabi Nuh yang terakhir. Sampai akhirnya nanti Nabi Nuh berdoa untuk kebinasaan bagi masyarakatnya. Nanti terakhir dan Allah kabulkan nanti doanya Nabi Nuh, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.